Kebahagiaan seringkali dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan tidak selalu mudah. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mengejar kebahagiaan tanpa menyadari bahwa beberapa kebiasaan dan perasaan yang mereka pertahankan justru menghalangi mereka dari kebahagiaan sejati. Bagaimana jika rahasia kebahagiaan sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk melepaskan hal-hal tertentu? Dalam video ini, kita akan membahas beberapa aspek kehidupan yang perlu kita lepaskan untuk meraih kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna. 1. Melepaskan rasa bersalah dan penyesalan. Bayangkan, Anda berjalan dengan membawa ransel penuh batu berat. Setiap langkah terasa sulit, dan setiap langkah penuh beban masa lalu. Rasa bersalah dan penyesalan adalah seperti batu dalam ransel tersebut. Hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan ibarat membawa beban berat di punggung kita. Perasaan ini sering muncul dari kesalahan masa lalu atau keputusan yang kita sesali. Contoh, seorang ibu yang selalu merasa bersalah karena tidak dapat menghadiri pertandingan sepak bola. Anaknya beberapa tahun yang lalu mungkin akan merasa tertekan setiap kali mengingatnya. Namun, dengan belajar memaafkan diri sendiri dan memahami bahwa ia telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan pada saat itu, ia bisa melepaskan beban tersebut dan menikmati momen sekarang dengan anaknya. Menurut penelitian psikologi, terus-menerus merenungkan kesalahan masa lalu dapat menyebabkan stres dan depresi. Untuk mencapai kebahagiaan, penting untuk belajar dari kesalahan tersebut dan memberikan maaf kepada diri sendiri. Maafkanlah diri kita, lepaskan rasa bersalah, dan fokuslah pada masa depan dengan penuh optimisme. 2. Menghilangkan dendam. Bayangkan Anda menggenggam bara api dengan harapan orang lain yang terbakar. Dendam adalah racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang akan mati. Menyimpan dendam tidak hanya menguras energi emosional, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik kita. Contoh, seorang karyawan yang dipecat secara tidak adil mungkin merasa marah dan dendam terhadap mantan bosnya. Namun, jika ia terus merasakan dendam tersebut, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk maju dalam karirnya karena terfokus pada masa lalu. Melepaskan dendam dapat membebaskannya untuk mencari peluang baru dan tumbuh dalam karirnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Melepaskan dendam berarti kita memilih kedamaian batin dan kebebasan dari beban emosional yang tak perlu. 3. Mengatasi kekhawatiran berlebihan. Pernahkah Anda merasa cemas tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi? Kekhawatiran berlebihan tentang masa depan adalah musuh kebahagiaan saat ini. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang mungkin terjadi, kita mengabaikan keindahan dan kesempatan yang ada di depan mata. Contoh, seorang siswa yang selalu khawatir tentang hasil ujian yang belum terjadi, mungkin tidak dapat menikmati proses belajar atau aktivitas lainnya. Dengan mengatasi kekhawatiran dan fokus pada usaha yang bisa dilakukan saat ini, siswa tersebut bisa meraih hasil yang lebih baik dan menikmati perjalanannya. Mengatasi kekhawatiran bukan berarti mengabaikan risiko, tetapi belajar untuk hidup di saat ini dan menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Praktik mindfulness dan meditasi dapat membantu kita mengurangi kekhawatiran dan lebih menikmati momen saat ini. 4. Menjauh dari hubungan beracun. Apakah Anda pernah merasa terkuras setelah berinteraksi dengan seseorang? Hubungan yang negatif atau beracun dapat menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan kita. Orang-orang yang selalu merendahkan atau menyakiti kita hanya akan membawa kita pada rasa rendah diri dan stres. Contoh, seorang individu yang terus-menerus dikritik dan direndahkan oleh temannya mungkin merasa tidak berharga dan cemas. Dengan mengakhiri hubungan tersebut, ia bisa menemukan teman-teman yang mendukung dan menghargai dirinya, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaannya. Identifikasi hubungan yang tidak sehat dan berani mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari mereka. Meskipun sulit, keputusan ini seringkali membuka pintu bagi hubungan yang lebih positif dan mendukung. 5. Menerima perubahan. Pernahkah Anda merasa takut terhadap perubahan yang tidak terduga?
Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup ini. Ketakutan akan perubahan seringkali membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan. Contoh, seorang pegawai yang takut untuk berpindah pekerjaan mungkin merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukainya. Dengan menerima perubahan dan berani mengambil risiko pindah pekerjaan, ia bisa menemukan karir yang lebih memuaskan dan sesuai dengan passion-nya. Menerima perubahan dengan tangan terbuka dapat membuka peluang baru dan membawa kita pada pertumbuhan pribadi. Ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru dan setiap perubahan membawa pelajaran berharga. 6. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, membandingkan diri dengan kehidupan sempurna yang dipamerkan orang lain menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Contoh, seorang wanita yang selalu membandingkan penampilannya dengan selebriti di media sosial mungkin merasa tidak percaya diri dan tidak puas dengan dirinya sendiri. Dengan berhenti membandingkan diri dan fokus pada kekuatan serta pencapaiannya sendiri, ia bisa merasa lebih bahagia dan percaya diri. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan mereka sendiri. Fokuslah pada perjalanan pribadi dan syukuri apa yang kita miliki. Menghargai diri sendiri adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati. 7. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala hal. Pernahkah Anda merasa frustrasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Mengendalikan segala aspek dalam hidup ini adalah misi yang mustahil dan melelahkan. Terlalu banyak mengontrol justru dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Contoh, seorang manajer yang mencoba mengontrol setiap detail proyek mungkin merasa kelelahan dan frustrasi. Dengan melepaskan sebagian kontrol dan mempercayai timnya, ia bisa mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas serta kreativitas tim. Terimalah bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan belajarlah untuk menerima ketidakpastian. Dengan begitu, kita dapat merasakan kebebasan dan kedamaian yang lebih besar. 8. Menyesuaikan ekspektasi. Ekspektasi yang tidak realistis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, seringkali menjadi sumber kekecewaan. Menetapkan standar yang terlalu tinggi hanya akan membuat kita merasa tidak pernah cukup. Contoh, seorang mahasiswa yang mengharapkan nilai sempurna di setiap mata pelajaran mungkin merasa sangat tertekan dan kecewa jika tidak mencapainya. Dengan menyesuaikan ekspektasi dan menerima bahwa upaya terbaiknya sudah cukup, ia bisa menikmati proses belajar tanpa beban berlebihan. Lebih baik memiliki ekspektasi yang realistis dan fleksibel, yang memungkinkan kita untuk merasa puas dan bersyukur atas pencapaian kita, sekecil apapun itu. 9. Mengabaikan pendapat negatif orang lain. Apakah Anda pernah merasa terhambat oleh pendapat orang lain? Mendengarkan terlalu banyak pendapat negatif dari orang lain bisa menjadi penghalang besar untuk kebahagiaan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Contoh, seorang seniman yang selalu khawatir dengan kritik orang lain mungkin merasa takut untuk menunjukkan karyanya. Dengan mengabaikan pendapat negatif dan fokus pada kreativitasnya sendiri, ia bisa menghasilkan karya yang lebih orisinal dan memuaskan. Fokuslah pada pendapat yang konstruktif dan abaikan kritik yang tidak berdasar. Ingatlah bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita memandang diri sendiri. 10. Melawan perfeksionisme. Perfeksionisme adalah musuh kebahagiaan. Berusaha untuk menjadi sempurna hanya akan menambah tekanan dan kecemasan. Terimalah bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan manusia dan belajarlah untuk menghargai usaha daripada hasil yang sempurna. Contoh, seorang penulis yang selalu menunda menyelesaikan bukunya karena ingin setiap kalimat sempurna mungkin tidak akan pernah selesai. Dengan menerima bahwa draft pertama tidak perlu sempurna, ia bisa menyelesaikan bukunya dan merasa puas dengan pencapaiannya. Menghargai proses dan kemajuan kecil dapat memberikan rasa pencapaian yang lebih besar dan kebahagiaan yang lebih tulus. Kesimpulannya, melepaskan hal-hal yang menghambat kebahagiaan bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan mental kita. Dengan melepaskan rasa bersalah, dendam, kekhawatiran, hubungan beracun, ketakutan akan perubahan, kebutuhan untuk mengontrol, ekspektasi yang tidak realistis, pendapat negatif orang lain, dan perfeksionisme,
kita membuka diri untuk pengalaman hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membawa beban-beban yang tidak perlu. Mari kita belajar untuk melepaskan dan menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri kita.